bahwa mungkin ada kondisi di mana masih anak atau usia belum lama lahir di dunia, kok ada kelainan pertumbuhan, itu sebenarnya tumbuhnya pada saat hamil apa udah di luar baru tumbuh gitu ya. Itu kasus ya atau sesuatu yang perlu diperiksa lebih lanjut gitu ya. Eh, dari mana mulainya ya? Kalau kita lihat slide per slide dari kelainan kongenital lumayan lumayan hektik ya, lumayan banyak dan beberapa mirip-mirip gitu ya. Tapi intinya bukan disuruh menghafal ini namanya itu aja ya, tetapi bagaimana teman-teman bisa mengaitkan dengan prosesnya, penyebabnya, prosesnya, membayangkan gitu ya. Kira-kira ibu hamil dengan anak seperti ini, apa yang eh, secara fisiologis apa yang berbeda gitu ya. Lalu secara psikologis apa yang bisa ditimbulkan atau kira-kira respons ibunya gimana? Lalu secara dan lain-lain ya biopsikososial spiritual termasuk eh kalau secara medis khususnya kan pengen tahu gitu ya biasanya ada riwayat apa gitu ya. Apakah ini penyakit kelainan kongenital yang sifatnya kelainan atau defek genetik ya atau eh, yang yang diturunkan secara genetik atau yang karena benar-benar murni kerusakan genetik yang bukan diturunkan gitu ya. Kalau yang diturunkan, jadi kalau kita bicara kelainan kongenital sebetulnya ada kerusakan kelainan kongenital yang sifatnya diturunkan atau herediter dan ada yang bukan ya teman-teman. Jangan bingung nggak selalu kelainan kongenital itu diturunkan secara genetik, tetapi ada beberapa memang yang sudah jelas polanya gitu ya, yang diturunkan secara genetik atau turun dengan jenis kerusakan yang jelas atau yang tertentu dengan kelainannya juga khas gitu ya. Misalnya bayi dengan triploid gitu ya. Itu nanti kelainan genetiknya, kelainan strukturnya khas gitu ya. Tapi gimana sih bayi bibir sumbing? Apakah itu gen yang mana yang rusak? Apa yang jumlahnya kelebihan, kekurangan, atau rusak? Itu. Jadi eh, teman-teman perlu bisa membedakan bahwa tidak selalu kelainan kongenital merupakan sesuatu yang diturunkan secara genetik, ya. Bisa saja memang pada saat hamil ibunya ada terekspos dengan sesuatu terus menyebabkan kelainan pertumbuhan gitu ya. Sebaliknya kelainan genetik tidak harus selalu muncul yang observable gitu ya, strukturnya gitu ya. Walaupun sedikit banyak kalau orang dengan genetiknya yang tidak sama dengan yang lain, ada efeknya berat, biasanya ada perubahan struktur gitu ya. Itu yang berikutnya kembali ke kelainan kongenital dan neoplasia versus neoplasia. Bedanya tadi kalau kita bicara agen-agen yang bisa menyebabkan kelainan genetik dan kelainan kongenital, ada tumpang tindih di situ ya. Bedanya, kesamaannya yang lain adalah dua-duanya sama-sama kelainan atau pertumbuhan yang tidak diinginkan atau pertumbuhan yang menghasilkan abnormalitas ya. Kalau neoplasia, abnormalitasnya ya minimal ada perbedaan bentuk atau pertumbuhan yang tidak terkontrol atau pertumbuhan yang tidak diinginkan ya. Kalau kelainan kongenital lebih deviasi dari normal ya. Harusnya misalnya yang paling gampang misalnya eh, harusnya perut tertutup rapat, ini tidak ada atau tidak bisa nutup. Jadi isi perutnya keluar dari eh, set dari kantung perut gitu ya. Jadi pertumbuhan yang tidak normal, pertumbuhan berlebihan, pertumbuhan yang kurang dari yang dibutuhkan ya. Jadi eh, apa namanya garisnya atau benang merahnya di situ ya. Kelainan kongenital dan neoplasia ya.
Jadi di praktikum ini, mungkin di teori nggak banyak atau tidak ada sesi khusus membahas kelainan kongenital ya. Tapi kemudian di praktikum karena memang itu bentuknya lebih ke uh, perubahan struktur ya, jadi muncul di praktikum dan teman-teman perlu paham juga nanti suatu saat dinas atau praktik di ruang bayi baru lahir gitu ya, atau di maternitas gitu ya, bagaimana deteksi dininya. Kalau dulu definisi kelainan kongenital itu kelainan yang bisa diamati segera setelah lahir gitu ya. Definisi itu sekarang berkembang kalau karena sekarang sudah ada alat yang bisa kita gunakan untuk mendeteksi kelainan bentuk struktur lebih dini ya, nggak nunggu lahir ya. Kalau dulu nunggu lahir karena belum ada apa namanya alatnya. Kalau sekarang baru kehamilan berapa minggu udah bisa deteksi walaupun tidak menjamin artinya pasti terlihat ya, tetapi kesempatan untuk bisa mengenali kelainan kongenital lebih lebih dini ya. Terus nanti ada concern. Terus emang kalau ketahuan lebih awal mau bisa diubah gitu ya. Ini akan seperti itu. Ya setidaknya kalau ada risiko ke sana, ada antisipasi gitu ya. Bahkan mungkin di tempat yang lebih 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 mau apa ya, lebih fleksibel, lebih liberal gitu, diberikan pertanyaan atau opsi untuk ibunya atau orang tuanya, apakah mau diterminasi gitu ya? Apakah mau diterminasi kehamilannya atau lanjut dengan konsekuensi yang diantisipasi gitu, orang tuanya disiapkan ya. Orang tuanya, keluarganya disiapkan untuk bisa menerima untuk bagaimana melihat itu sebagai sesuatu yang positif, bukan berarti positif dalam arti kita memaksa untuk mereka baik-baik aja ya, tetapi intinya mungkin teman-teman sering lihat gitu ya, sekarang kan sangat-sangat mudah kita melihat apa yang terjadi di luar sana gitu ya, orang misalnya kembar siam gitu ya, kembar siam itu yang nempel ya, yang satu telur ya, kalau kembar siam itu artinya pasti satu telur ya. Eh, Sampai besar gitu ya dengan dua kepala gitu ya, dengan organ tertentu dua tapi organ yang lain nyatu, dan karena walaupun secanggih apapun ternyata nggak bisa dipisah gitu ya, dengan teknologi bedah canggih sekalipun tidak bisa dipisah karena memang ada penyatuan organ ya. Kembar siam yang seperti itu yang mau canggih sekalipun, mau seawal apapun ditemukan, mungkin opsi untuk nanti pembedahan dipisahkan menjadi dua individu menjadi susah, gitu ya. Tapi mungkin ada kondisi yang kembar siamnya itu nempelnya nggak fusi gitu ya, yang nggak ada fusi, nggak ada penyatuan organ-organ vital ya. Kalau jantungnya cuma satu, kalau mau dipisah ya satu harus dikorbankan kan? Mungkin secara secara etik, secara manusia secara human nggak etik ya. Satu, tadinya mungkin kalau kepalanya dua, jantungnya dua, dipisah akan dua-duanya bertahan gitu ya. Tapi kalau jantungnya satu ya nggak ada opsi untuk itu. Nah teman-teman bisa lihat ya mungkin di TikTok lah, di Instagram gitu. Bahkan mereka ada yang menikah gitu ya, kembar siam yang kepalanya dua, badannya satu. Jadi eh, mereka bisa survive gitu karena tentu saja karena screening awalnya dikerjakan gitu ya. Teknologinya mendukung gitu ya. Pola asuh orang tuanya positif. Jadi bukan bukan yang dikucilkan, bukan yang merasa itu sesuatu yang harus disembunyikan. Jadi acceptance itu sangat penting. Nah, itu peran perawat di situ ya. Jadi peran perawat harusnya itu peran perawat ya yang mendampingi misalnya si calon orang tua atau yang orang tua baru dengan kondisi misalnya anak dengan resiko kelainan kelainan bentuk ya atau kelainan kongenital. Nah, zaman dulu kan kelainan kongenital didefinisikan sebagai kelainan yang bisa diamati segera setelah lahir ya.
Itu definisi sebelumnya, gitu ya. Tapi kalau sekarang ada alat canggih, segera setelah lahirnya direvisi ya, karena bahkan belum lahir pun bisa diobservasi kalau memang kelihatan kok tempurung kepalanya bagian atas kayak samar ya, gitu ya. Kok eh, bagian atas kayak nggak jelas gitu, nggak ada tutupnya gitu. Jadi dari situ tim bisa melihat, oh ini kayaknya ada namanya apa sih kelainan yang kepalanya kecil, misalnya mikrosefalus gitu ya. Oh, jadi nggak nunggu lahir baru baru tahu 9 bulan kan masih lama ya kalau dalam proses proses kehamilan hingga lahir ya. Jadi di dalam eh, pengembang atau eh, eh, perkembangan definisinya kelainan kongenital adalah bukan lagi sekedar secara lahir, tapi lebih di expand atau lebih di kayak namanya disesuaikan lagi dengan teknologi adalah kelainan struktur atau anatomi yang terjadi selama proses pertumbuhan ya janin atau dalam proses kehamilan gitu ya. Tidak harus nunggu nanti gitu karena ya itu tadi teknologi membantu kita sehingga definisinya pun berubah. eh itu ya rambu-rambunya. Nah, topik yang ketiga adalah penyakit infeksi ya. Kalau di teorinya teman-teman membahasnya proses ya karena memang ini ilmu dasar keperawatan ya. Jadi teman-teman memang tidak dituntut untuk menghafal, untuk paham semua jenis penyakit infeksi. Karena penyakit infeksi di muka bumi ini banyak banget ya, apalagi di daerah seperti kita ya, yang lembab, yang sangat disukai oleh mikroorganisme ya. Teman-teman kalau mau belajar penyakit infeksi itu atau melihat penyakit infeksi, bagaimana penyakit infeksi itu berjalan, terjadi dan sebagainya, ya lebih tepatnya di daerah seperti kita ya, di mana suhunya itu suhu yang difavoritkan oleh mikroorganisme, terutama bakteri ya. Jadi teman-teman mungkin nggak akan ketemu bakteri-bakteri atau akan sangat sedikit gitu ya, karena misalnya di negara 4 musim gitu. Apakah berarti nggak ada penyakit infeksi di sana? Ya ada, tapi nggak sekaya kita ya. Jadi itulah kenapa ada geographic uh, profile ya yang dikaitkan dengan penyakit. Nah, kalau penyakit infeksi ya miliknya negara dengan geografis yang tropis subtropis ya, di mana lembab, hangat itu memang kesukaannya bakteri gitu ya. Oh, kalau virus gimana? Kenapa kemarin pada saat COVID semua merata gitu ya? Karena virus beda lagi ya teman-teman. Bahkan dia mungkin nggak prefer, nggak punya, nggak harus. Oh, saya sukanya di daerah tropis. Saya sukanya di daerah yang 4 musim. Karena virus ini kan agak ya itu ya lebih smart gitu ya, smart mikroorganism gitu ya. Jadi mereka sangat adaptif gitu ya. Walaupun oh kalau kita bicara virus HIV, kenapa ketemunya pertama misalnya di Afrika gitu ya. Bahwa ternyata dia bisa hidup di negara yang 4 musim. Oke, virus tuh seperti itu. Tapi kalau bakteri, jamur, parasit, mungkin dia ada preference geografik ya, bukan milih tempat yang lebih banyak uangnya, lebih banyak fasilitasnya, tapi lebih ke iklim cuaca, jadi kecocokan untuk siklus hidupnya ya teman-teman. Nah itu akan mempengaruhi eh, apa ya tadi ya seberapa tinggi kasus gitu ya. Kalau di Indonesia bicara tifoid ya di Indonesia, apalagi kalau kita bicara malaria, dengue gitu ya. Di Amerika kita nggak pernah ngomongin dengue fever ya teman-teman, tapi kalau di Indonesia dan mungkin di beberapa negara subtropis tropis yang lain ya tinggi karena emang itu ya. Nah, ini virus ya. Jadi karena dia dipengaruhi oleh faktor ya. Faktornya menyukai tempat yang lembab, berair-air, musim hujan banyak, curah hujan juga mendukung. Jadi saya ingin kembali bicara tentang
bagaimana geografik menentukan penyakit ya, kalau terutama karena infeksi ya. Jadi eh, di slide tentang penyakit infeksi, teman-teman disajikan yang general-general karena mungkin penyakit infeksi nggak menonjol dalam hal struktur ya, beda dengan kelainan kongenital dan kanker ya. Itu jelas-jelas perubahan bentuk ya. Tapi kalau penyakit infeksi, oh kalau orang COVID berubah bentuk nggak sih? Nggak ada perubahan bentuk. Yang bisa diamati adalah misalnya perubahan kalau di foto dada gitu ya, ronsen dada, mungkin ada gambaran penumpukan cairan ya, tapi nggak ada perubahan bentuk, misalnya paru-parunya berubah bentuk, enggak gitu ya. Makanya teman-teman kalau perhatiin di modul penyakit infeksi yang nggak terlalu banyak ya, yang mungkin yang aneh-aneh atau mungkin koleksi untuk perubahan struktur di penyakit infeksi nggak rame gitu ya, nggak serame kayak di kelainan kongenital. Tetapi kayak yang ada di modul penyakit praktikum penyakit infeksi lebih misalnya kayaknya dominasi infeksi oportunistik ya teman-teman. Apa itu infeksi oportunistik? Infeksi yang terjadi pada orang dengan yang imunokompromis sehingga apa namanya mikroorganisme oportunis bisa bisa hidup gitu ya. Oh namanya juga oportunis mikroorganisme yang eh, mengambil keuntungan dari situasi yang tidak baik gitu ya. Jadi teman-teman kalau ada istilah oh dia oportunis nih gitu ya. Ya mirip dengan infeksi atau bakteri atau mikroorganisme oportunis ya. Pada saat individu itu sedang lemah, kemudian dia datang untuk bisa survive bahkan lebih lebih berjaya daripada hostnya yang sedang lemah ya. Jadi itu ya. Terus apa lagi ya? Di penyakit infeksi kebanyakan slide-nya atau sediaan atau gambar yang dimunculkan lebih banyak eh, tentang infeksi oportunistik karena itu tadi alasannya ya. Infeksi sendiri naturnya adalah penyakit yang tidak selalu menimbulkan perubahan struktur secara jelas ya. Bahwa oh kalau orang tifoid atau tipes ususnya ada bercak-bercaknya gitu, tapi nggak se-strong perubahannya seperti misalnya perubahan struktur pada orang yang apa gitu ya. Oh, bahwa pada orang dengan cacing ya, cacing yang eh, trikuria ada perdarahan. Jadi kelihatan nih mukosa ususnya warnanya merah gitu ya. Terus kayak ada perdarahan kecil-kecil. Oke, ada kita sediakannya. Oh, kalau orang dengan cacing yang askaris gitu, cacing yang gede-gede ya, yang sebesar mie Aceh lebih besar lagi gitu ya. Kita bisa melihat cacing-cacingnya gitu ya. Oh iya itu. Dan kita alhamdulillahnya punya gambarnya gitu ya. Dan memang di Indonesia cukup strong ya. Sayangnya slide-slide yang kita punya mungkin bukan bukan produk-produk Indonesia ya, berharapnya sih kita bisa punya gambar yang lebih baik yang tapi mungkin itu menjadi apa ya tidak open nih, tidak bisa dipakai secara open gitu ya. Oke, kita ke mana dulu ya? Saya sampai nanti waktunya sekitar 1 jam lagi ya. Kita mungkin bisa review sedikit tentang kelainan kongenital kali ya. Kongenital.
Saya mau eh, review saja ya, review saja bagaimana dan apa sedikit tentang kelainan kongenital sehingga pas ngelihat nanti yang di praktikum lebih tergambar ya. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Nah, Belum ya. Sudah, sudah, Muncul apa? Nas, sudah, Nas. Sudah, Sudah. Eh, sudah muncul kelainan kongenital atau general prinsip gitu ya. Ya, Nas. Oke. Sedikit saja bahwa ngobrol ya. Jadi mana sih? Eh, tadi ya, jadi kelainan kongenital itu bentuk abnormal at birth gitu ya. Ini definisi lama nih. Kalau yang sekarang nggak harus at birth. At birth itu maksudnya diamati segera setelah lahir ya. Kalau sekarang bisa lebih awal gitu ya. Bisa. Jadi kata-kata yang buat at Bu, kata-kata at birth-nya bisa diabaikan ya. Bisa mikro dan bisa makro. Dan nah ini juga katanya ada hipotesis ya, ada dua hipotesis. Diinduksi pada saat kehamilan ya, karena misalnya kenapa sih ada eh, orang hamil kemudian kemudian anaknya atau janinnya tumbuh abnormal gitu ya. Ada dua hipotesis yang diinduksi pada saat utero. Ada karena genetik defect. Tapi intinya gini, kita lihat di sini ya, di usia berapa sih em, mulai terjadi eh, gini, teman-teman pernah nggak diingetin, wanita itu kalau hendak atau merencanakan kehamilan, kurang itu yang bahan-bahan kecantikan, produk-produk kecantikan yang teratogenik gitu ya. Teratogenik itu artinya bisa menimbulkan kelainan kongenital, bisa berisiko menyebabkan kelainan kongenital. Artinya sebetulnya konsep kapan sih harus berhenti? Apakah pada saat mau hamil aja atau sebelum menikah atau segera setelah menikah gitu ya? Karena sebetulnya gini, ada bahan-bahan teratogenik yang dideposit di dalam tubuh teman-teman. Jadi berhentinya misalnya pakai bahan-bahan yang diduga mengandung merkuri, mudah-mudahan nggak ada ya. Di, walaupun saya sih curiganya banyak ya, karena produk-produk yang kita pakai kadang-kadang nggak kita yakinkan dulu bahwa dia nggak mengandung bahan yang berbahaya, khususnya yang teratogenik atau karsinogenik gitu ya. Kayak merkuri itu di tubuh kita disimpan lama. Jadi bukan bukan mau pengen hamil nih bulan depan. Harus berarti saya harus berhenti nggak pakai bahan-bahan mengandung merkurinya sekarang atau nanti aja 15 hari sebelum bulan depan gitu ya. Yang jadi masalah adalah bahan-bahan itu sifatnya disimpan atau di apa ya namanya dideposit di ter, ter mengendap di tubuh kita gitu ya. Jadi konsep tentang kapan sih menghindari teratogen kalau ada rencana hamil gitu ya. Bukan sebulan sebelum hamil, tapi berbulan-bulan sebelumnya gitu ya. Jadi berbulan-bulan sebelumnya. Kapan misalnya kita berhenti, mungkin ada yang kalau dulu masalah punya kucing itu karena kucing mungkin tidak dipastikan nggak bebas toksoplasma ya. Sehingga kapan harus berhenti memelihara kucing kalau ingin hamil sehat, bebas toksoplasmosis gitu ya. Karena toksoplasmosis termasuk salah satu teratogen biologis ya teman-teman. Jadi saya bukan
atau anjuran itu bukan melarang teman-teman memelihara kucing kalau pengen punya anak, atau kalau mau punya anak jangan melihara kucing, nggak gitu juga. Tapi intinya kalau mau punya kucing juga dipastikan yang bebas toksoplasma ya. Nah, kapan berhentinya? Ya berbulan-bulan sebelumnya gitu ya. Bahwa kelainan pertumbuhan itu eh, yang paling fatal akan terjadi jika eksposurnya di 30 sampai 60 hari pertama, karena di situ terjadi organogenesis gitu ya. Jadi lagi nyusun, lagi membuat, lagi mengatur awalan-awalan terbentuknya organ-organ di tubuh kita ya. Kalau eksposurnya kita terinfeksinya, misalnya lagi musim campak kemarin ya, lagi musim cacar, terus ibu hamil terinfeksi di 13 sampai 60 hari, ini yang katanya resiko untuk kelainannya bisa gini ya. Teratogenic agent may cause major congenital malformation from 9 weeks to the term ya. Jadi di 9 minggu. Little damage can be produced to the fetus by most of this agent. Teratogen. Jadi di 13 sampai 60 minggu, 60 hari itu organogenesis. Teratogenic agent may cause major congenital malformation. Ya, jadi parahnya di 13 sampai 60 hari karena organogenesisnya aja nggak ada bakal gitu ya, nggak ada bahan tumbuhnya ya. Organogenesis itu kayak bakal awal untuk jadi organ ya. Nah, setelah itu bakalnya kan kalau aman nih misalnya sampai 60 hari nggak ada eksposur terhadap bahan-bahan yang berbahaya, insya Allah ada bakal organnya tapi tumbuhnya mungkin nggak maksimal. Tapi kalau terkenanya di 13 sampai 60 hari, bahan organnya atau cikal bakal organnya sendiri nggak ada. Jadi pertum hasilnya pasti lebih berat gitu ya. Itu sih intinya teman-teman, ada periode kritis gitu ya. Ada periode kritis eh, di mana kelainan akan ditentukan gitu ya. Di masa-masa kritis 13 sampai 60 hari itu sangat kritikal ya. Kalau infeksinya, kalau paparan barang bahan-bahan berbahayanya di situ. Nah, bicara tentang tadi tentang em, tentang Mercury ya. Mercury itu dia sifatnya eh, deposit ya. Jadi pastinya eksposurnya yang lalu ya, tapi masih tersisa di dalam tubuh gitu. Intinya itu tadi ya. Teratogenik seperti juga karsinogen, ada yang karena radiasi, karena infeksi, yang paling sering karena torch ya, karena hmm, apalagi nih CMV ya. Ini definisi-definisi ya. Agenesis, disgenesis, hipoplasia, aplasia. Bedanya apa? Kalau agenesis completely absence ya, orang yang ginjalnya satu, tuh agenesis. Disgenesis ada sih, tapi strukturnya abnormal atau berubah bentuk gitu ya. Hipo sesuai dengan namanya, istilah hipo artinya kecil. Aplasia sudah ada diferensiasi tetapi tidak full gitu ya. Failure to develop ya. Jadi penamaan ini menjadi penting pada saat ingin membedakan pertama seberapa nggak normal ya. Yang kedua, kapan sebetulnya ter masalah itu terbentuk gitu ya, atau uh, titiknya di mana gitu ya. Ini yang anencefal ya, bukan cuma mikrosefal, tapi memang tidak ada gitu ya. Jadi ini kalau di USG ya, USG mungkin yang satu dimensi aja, kalau ahli dan alatnya bagus, mungkin terlihat cukup jelas ya.
kenapa bentuknya seperti itu di dalam gambaran USG gitu ya. Ini agenesis ya. Jadi kalau mikrosefal sebetulnya mungkin lebih ke disgenesis ya. Jadi ada tapi kecil. Kalau ini A ya, tidak, memang tidak ada tempurung kepalanya. Ini juga, ini hipoplasia. Ya. Ini aplasia. Jadi tidak terbentuk ya, tidak terbentuk eh, lapisan kutan di kulit kepala ya. Itu aja untuk kelainan kongenital. Review singkatnya, kita bisa selanjutnya bisa lihat ke sini ya. Ini semua sebetulnya sudah eh, disediakan di, bentar. Cukup jelas terlihat ya. Eh, Blind pouch ya. Jadi di sini atresia bawel ya. Tidak terbentuknya bawel atau usus besar ya. Atresia bawel. Nah, ini as a matter of teman-teman familiar, kemudian ya ini organnya organ apa sih sehingga teman-teman bisa apa ya memvalidasi ini kelainan apa gitu ya. Atresia bawel disertai dengan polihidroamnion. Polihidroamnion sendiri di sini nggak terlihat ya. Nurse Hending, maaf. Sepertinya slide-nya belum kelihatan, Nurse. Oh, jadi belum tershare. Belum, Nurse. Oke. Nah, ini sudah, Nurse. Ya, lalu ya yang tadi yang atresia bawel jadi belum kelihatan juga ya. Ini ya tadi ya yang hmm, blind maksudnya tidak ada gitu ya atau buntu ya kalau dari bahasa Indonesianya mungkin ini kantong atau rongga yang buntu gitu ya. Jadi intinya ini nggak lanjut ya. Kalau normalnya normalnya ada kelanjutannya sampai dengan anus ya. Tapi ini tampaknya mentok gitu ya atau berhenti di ujung yang itu ya. Lalu berikutnya ini sama nih. Kita lihat nih. Ini lumayan banyak yang bisa diamati ya. Ini jelas tampak sekali beberapa struktur yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Cuma mungkin kita kadang-kadang, ih, kok mirip dengan yang tadi ya? Yang di sini intinya kalau yang tadi kan atresia bowel gitu ya. Kalau ini tampaknya lebih lebih ke atas gitu ya. Dan ada beberapa yang lainnya misalnya kolonik atresia. Lalu
kloakanya masih ada gitu ya. Kita kan sebetulnya bukan individu yang kalau orang pada maturity tertentu kloakanya harusnya hilang gitu ya. Kloaka itu dimiliki oleh jenis spesies tertentu ya. Manusia harusnya pada saat matur lahir tidak memiliki kloaka gitu ya. Lalu testis kanan dan kirinya tidak turun ya, kecil dan tidak turun. Ini masih di dalam rongga perut ya. Jadi ini testisnya masih di dalam gitu, nggak turun. Kalau normalnya kan harusnya masuk mungkin ke sini ya atau ke daerah yang harus menonjol keluar, kemudian ada kantong skrotumnya gitu ya. Jadi ini disebut sebagai cryptorchid ya atau testis yang tidak tidak eh, gagal untuk develop ya, gagal untuk berkembang penuh dan turun ke rongga keluar dari rongga perut ya. The presence of one anomaly ini diulang-ulang nih. Ada apa yang chat? Atresia beda dengan ya. Kalau atresia benar-benar nggak terbentuk. Kalau dysgenesis sebetulnya mungkin bahannya udah ada ya. Jadi kalau masih bingung kita coba lihat ya bedanya. Mana tadi? Kalau dysgenesis rasanya bahannya sudah ada tapi pertumbuhannya nggak sempurna gitu. Kalau atresia tadi dari definisinya lebih ke bentar, sudah ini pertanyaannya Mahira ya. Kalau dysgenesis abnormal structure of an organ karena abnormal diferensiasi gitu ya. Jadi mungkin akan berbeda sedikit dengan eh, hipoplasia ya. Hipoplasia itu organ ada kemudian diferensialnya normal tapi ukurannya lebih kecil. Kalau dysgenesis ada bakalnya tetapi mengalami abnormalitas dalam hal pembagian gitu ya. Di diferensiasi artinya pada masa pertumbuhannya dia harus membagi diri menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Jadi itu gagal untuk berdiferensiasi. Kalau aplasia gagal tumbuh setelah ada diferensiasi. Jadi teman-teman, kalau atresia rasanya harusnya yang agenesis ya. Jadi eh, memang tidak terbentuk dari awal gitu atau complete absence gitu ya. Jadi bedanya dengan eh, mungkin agenesis lebih ke arah harusnya dua, ini satu gitu ya. Kalau aplasia eh, sudah ada teman-temannya, tetapi tidak 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 selesai gitu ya. Jadi bedakan ya agenesis itu genesis ya. Jadi harusnya terbentuk dua, hanya satu gitu ya. Kalau disgenesis menjadi tidak normal gitu ya. Bentuknya tidak normal. Lalu kita balik lagi. Ini kita kecilkan biar bisa lihat dua ya. Nggak ada yang bisa diklik ya. Oh ini ya. Tidak ada yang bisa kita follow up ya dari sini. Oke. Ini masih daerah yang sama ya, daerah peritoneal ya. Nah, kita sekarang lanjut masih tentang atresia ya dan satu lagi yang sedikit baru nih, fistula ya. Kalau atresia tadi konsepnya kurang lebihnya sama, cuma ini beda tempat ya. Kalau fistula, apa tuh fistula? Fistula itu
kebocoran atau menyatunya dua dua organ atau dua titik, dua saluran, sehingga akan menyebabkan masalah antara lain misalnya nyampur gitu ya. Kalau di sini yang menjadi masalah adalah trakeo dan esofagus. Trakea dan esofagus. Trakea gunanya apa, esofagus gunanya apa gitu ya. Jadi yang nafas dan cerna nyatu gitu ya, karena kelainan atau perubahan atau ketidaknormalan ya, ketidaknormalan pertumbuhan. Nah, masalahnya adalah misalnya saluran napas yang nggak boleh ada air susunya gitu ya, nggak ada yang nggak boleh ada bahan makanan gitu ya. Mungkin kalau di saluran cerna ada udara nggak terlalu apa-apa ya, tetapi bayangkan karena tadi ada fistula, ada kebocoran, jadi rongga atau saluran pernafasan yang harusnya isinya udara, bahkan udara bersih, jadi terisi makanan ya. Ini yang biasanya menimbulkan situasi yang fatal ya pada bayi baru lahir. Misalnya segera setelah diminum susu atau ASI, tiba-tiba seperti tersedak ya, tersedak, kemudian nggak bisa nafas, kemudian biru gitu ya, kemudian ya nggak bisa nafas kalau sebentar mungkin tidak apa-apa, tapi dalam kondisi tersumbat kan pastinya situasi yang sangat menyiksa dan sangat perlu pertolongan segera ya. Fistula ya, itu fistula. Fistula ini nggak cuma di saluran seperti ini ya, bisa aja terjadi di daerah yang justru mungkin di ujung akhir saluran cerna ya, misalnya fistula ani gitu ya, anusnya bocor nyambung dengan saluran yang lain, misalnya dengan saluran kencing gitu ya, sama aja saluran urinary tract ini harusnya steril ya teman-teman. Jadi kita punya saluran-saluran yang sifat sterilitasnya beda-beda. Nah, yang harusnya steril terus tiba-tiba ketemu dengan feses yang tidak steril, ya masalah ya. Berikutnya, cystic kidney ya, cystic kidney ini khas ya pada autosomal recessive polycystic kidney disease ya namanya. Eh, Khas pada orang dengan autosomal recessive polycystic disease, dibentuknya ginjalnya tampak ya, tampak jauh lebih besar, tidak proporsional dengan organ, misalnya di sini tampak pada paru ya. Jadi ini nih karena ginjalnya berkistik-kistik ya, dan strukturnya tidak sama dengan ginjal normal, ukurannya juga ya, sehingga sangat hampir pasti kondisi seperti ini tidak bisa tertolong ya. Ini tampaknya juga belum belum aterem ya. Ini kayaknya masih di usia-usia kehamilan sebelum trimester 3 atau baru menjelang trimester 3 gitu ya. Mungkin tidak survive selama kehamilan, kemudian dipastikan penyebabnya apa, ternyata pas dilihat atau mungkin dipastikan dengan teknik, dengan otopsi, ternyata diketahui penyebab ketidaknormalannya atau mungkin kematian pada saat kehamilan, kemudian dibuktikan dan hasilnya seperti ini. Berikutnya, ini saya harus buka satu-satu ya. Missing, jadi di sini ada herniasi ya, herniasi abdomen gitu ya. Jadi penamaannya berdasarkan rongga mana yang mm, menonjol, bukan yang menerima tonjolan gitu ya. Jadi eh,
Yang herniasi, yang dianggap mengalami herniasi adalah abdomen ya, bukan toraksnya ya. Karena di sini yang kelihatan sekali keluar dari tempatnya adalah komponen atau bagian yang mengisi rongga perut ya. Tadi kan ada istilah fistula, ada istilah atresia. Nah, sekarang istilah barunya adalah herniasi. Mungkin di dalam awam kita sering ngedengar hernia, hernia gitu ya. Konsepnya sama ya, tapi yang perlu teman-teman tambah pengetahuannya lagi adalah hernia sendiri bukan berarti kayak yang tadi ya, yang skrotumnya, testisnya membesar karena ada herniasi usus gitu ya. Jadi hernia sendiri adalah penamaan untuk menjelaskan bahwa ada bagian yang keluar dari tempatnya ke tempat lain gitu ya. Bahwa di orang awam kalau ada hernia artinya ada eh, misalnya oh itu bapak itu mengalami hernia. Maksudnya yang awam adalah bahwa ususnya itu masuk ke kantong skrotum gitu ya. Jadi kayak skrotumnya lebih besar. Konsepnya benar itu memang herniasi ya, herniasi. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa herniasi tidak hanya terjadi pada usus yang masuk ke skrotum, tapi ke situasi yang lain. Intinya adalah ada isi dari rongga tertentu keluar atau masuk ke rongga yang lain gitu. Namanya herniasi ya. Itu kita lanjut. Oh, ini masih yang sama ya, kita ganti ke yang lain. Oke. Nah, kita lanjut yang kita berpindah ya, yang tadi sifatnya ke area peritoneal dan eh, toraks ya, kita lanjut ke kelainan kongenital yang lain ya. Ini khas pada bayi dengan oligohidroamnion. Apa artinya? Ya, kalau polihidroamnion dari kata poli artinya cairan amnionnya banyak ya. Oligo, kenapa nggak disebut hipo gitu ya? Enggak, disebutnya oligohidroamnion, yaitu bayi dengan cairan amnion eh, lebih sedikit dari normal ya, oligohidroamnion. Amnion itu hidroamnion itu maksudnya amnion itu ketuban ya teman-teman, yang ketubannya relatif lebih sedikit. Nah, nanti bicara ini penyebabnya apa ya? Kok bisa sih hamil ketubannya sedikit? Apa bocor? Belum tentu karena bocor ya. Pada kondisi yang tanpa kelainan atau tanpa kerusakan selaput eh, apa ya apa namanya eh, kantong kantong kehamilan bisa terjadi ibu hamil dengan jumlah cairan amnionnya lebih sedikit gitu ya. Nah, penampakannya khas seperti ini, namanya ada infraorbital crash gitu ya. Jadi ada kerut-kerutan gitu ya, kerut-kerutan di intraorbital. Nah, kalau mau gampang mengingatnya, oh karena cairannya sedikit jadi kurang air gitu ya, kayak orang tua atau kita lah yang kurang cairan gitu ya. Begitu juga dengan tanda khas pada organ yang lainnya. Kalau di sini tampak eh, tangannya tuh katanya seperti eh, apa ya, skin fold banyak kerut-kerutan gitu atau seperti sarung tangan yang longgar gitu ya. Tangannya banyak kerutan, kayak kayak kurang cairan gitu ya. Satu lagi ada flat flat nose ya. Hidungnya relatively datar gitu ya. Dan kenapa ini di apa ya menjadi ternotis karena khas gitu ya. Nggak cuma bayi ini yang
ciri misalnya ada kerut-kerutan di sekitar orbital, infraorbital, terus tangannya seperti banyak kerutan, kemudian ada flat nose. Ini khas pada bayi-bayi dengan polihidroamnion gitu ya. Hmm, di sini dijelaskan bahwa korda umbilikal mungkin pendek ya. Tidak tidak berarti selalu ya orang dengan hamil dengan oligo itu juga eh, apa namanya cairan tali pusat ya, tali pusatnya selalu lebih pendek, tapi pada beberapa kasus gitu ya. Oke, kita lanjut. Ini udah dibawa makanannya. Oke, kita lanjut ya, ke kembar siam ya. Atau siam itu bukan bahasa Indonesia ya. Itu menjadi terkenal di Indonesia karena kok kayak dari kata yang mirip, yang familiar dengan kata-kata Indonesia. Intinya adalah kita perhatikan definisinya ya. Kembar siam itu apa sih gitu ya? Apakah yang selalu apakah kembar selalu siam gitu ya? Enggak ya. Jadi intinya eh, kembar siam definisinya adalah kembar monosigot di mana ada penyatuan dari dua individu itu ya. Apakah ini dua? Ya, setidaknya di sini jelas bahwa tangannya ada empat gitu ya, kakinya ada empat. Jadi sebetulnya ini disiapkan untuk jadi dua individu gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya ada fusi gitu ya, ada penyatuan ya, sehingga ini memenuhi kriteria atau memenuhi syarat untuk disebut sebagai kembar siam ya. Kembar siam itu sejauh ini berlaku pada atau terjadi yang pada kembar-kembar satu telur ya. Makanya mungkin karena satu telur eh, pemisahannya yang menjadi masalah sehingga ada fusi gitu ya. Jadi kembar-kembar dua telur sih relatifly ya jalan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau satu telur ada fase kritis untuk bagaimana jadi dari satu itu menghasilkan siap-siap untuk dua organ, dua individu gitu ya. Nah, kembar siam macam-macam ya. Seperti tadi saya sudah sampaikan, ada situasi di mana kepalanya dua, jantungnya satu, gitu ya. Kalau yang dicontoh ini kepalanya satu ya, kepalanya satu, organ-organ yang ekstremitas rasanya ini empat ya, masing-masing kaki dan tangan ya. Nah, penamaannya bergantung kepada bagian mana yang nyatu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, yang nyatu apa? Kepala dan ada juga lengket di dada. Makanya disebut kranio, kranio itu kepala, torako dada ya, torako vagus ya. Nanti kalau yang nyatu daerah yang lain tentu saja penamaannya beda. Kenapa penamaan menjadi sesuatu yang kenapa kita peduli dengan penamaan? Karena seperti juga di diagnosa medis ini juga menunjukkan itu tadi untuk memberikan gambaran eh, permasalahannya di mana gitu ya. Kalau di sini katanya hanya satu otak, satu jantung, satu saluran gastrointestinal gitu ya, yang hampir kita pastikan tidak mungkin untuk dipisah ya. Bahwa teman-teman pernah lihat dulu zaman dulu di Indonesia ada kasus kembar siam yang sangat terkenal ya. Dan kalau nggak salah berhasil dipisahkan gitu ya. Yang seperti itu karena mungkin penyatuannya hanya nempel eh, bagian yang luarnya gitu ya. Intinya jantungnya mungkin dua, otaknya dua, lalu juga gastrointestinalnya juga dua, sehingga mungkin untuk dipisahkan. Walaupun prosesnya pastinya tidak mudah ya, dan kasus per kasus sangat beda ya.
Jadi sangat bergantung kepada, kalau kita sebut itu sebagai sesuatu kelainan atau keparahan, ya sangat bergantung kepada keparahan atau simple fusion, ya. Separation is possible. Memisahkan menjadi mungkin kalau fusinya sederhana gitu ya. Yang bagian yang lengket sesuatu yang sederhana, bukan yang sampai organnya cuma satu gitu ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Masih kembar siam ya. Ah, namanya apa? Kalau tadi kan craniotoracofagus ya, karena memang kranialnya nempel, bukan cuma nempel, yang cuma satu ya. Fusinya total fusion gitu ya. Kalau yang ini yang nempel bagian dada disebut sebagai siam Siamese twin thoracofagus gitu ya, dengan omfalokel ya. Nah, ini istilah baru lagi teman-teman. Tadi kan sudah ada beberapa ya yang dikenalkan ya, ada hernia, ada fistula, ada atresia. Kalau sekarang baru nih omfalokel. Apa itu omfalokel? Tuh ya, omfalokel itu kalau ada bagian perut ya, bagian perut yang tidak tertutup sempurna atau keluar dari selaput eh, abdomen gitu ya. Jadi ada bagian yang nonjol yang disebut sebagai omfalokel ya. Ini juga katanya kembar siam yang ini jantungnya satu, hatinya satu, dan beberapa organ partially fused ya. Ada nyatu beberapa sebagian ya. Usaha untuk memisahkan kembar semacam ini cukup susah ya. Tingkat bertahan hidupnya juga hampir tidak mungkin katanya di sini ya. Berikutnya, ini lebih parah lagi ya. Komplit akar diak. Malah tidak hanya fusi, tapi memang tidak ada jantungnya ya. Which actual body regions are present? There were few purely formed internal organ present, nonetheless it is non-viable. Tidak bertahan hidup ya, karena nggak cuma fusi, tapi ada juga tidak terbentuk sama sekali ya. Kok bisa ya seperti ini? Mungkin teman-teman sering lihat bayi dengan kelainan kongenital, misalnya di di kalau di TikTok atau di Reels itu ada sebagian masyarakat yang atau mungkin di luar sana ya melihat kelainan kongenital sebagai apa ya, kayak semacam malah dianggap sebagai ini titisan gitu ya. Atau yang matanya cuma satu gitu, tapi bukan, kita nggak bicara tentang bikinan-bikinan AI ya, tapi yang real, atau mungkin dianggap sebagai apa, aib gitu ya. Ada yang menganggap sebagai titisan, ada yang melihat ini sebagai aib gitu ya. Ada yang ya intinya dua itu ya. Tapi kita bicaranya sains ya teman-teman. Mudah-mudahan setelah kuliah hari ini teman-teman bukan termasuk kelompok yang tadi ya melihat kongenital sebagai aib atau sebagai bentuk kutukan gitu ya. Kemudian kita stigma orang itu banyak dosa. Ya itu boleh, konsep itu silakan ya, itu belief ya. Tapi kalau dari segi sains penjelasannya seperti tadi, bahwa orang yang dengan deposit merkuri tinggi sebelum sebelum kehamilan atau pada saat usia 15 sampai 60 hari kehamilan dia terekspos dengan bahan-bahan yang teratogenik, sangat mungkin untuk gagal pembentukan organ gitu ya. Jadi ya kita nggak bisa kira-kira kenapa ya yang tidak terbentuk jantungnya, kenapa? Mungkin itu bisa dijelaskan dengan pada minggu keberapa sih jantung ya. Teman-teman mungkin bisa eh, reflektif, mungkin di sekitar kita, kakak kita, tante kita yang hamil. Oh, DJJ, denyut jantung janin itu pada minggu keberapa sih bisa didengar gitu. Nah, itu berarti
bisa dikaitkan seberapa urgent atau di periode mana sih eh, sampai mungkin kita bisa tahu, oh ada jantungnya seenggaknya karena ada DJJ-nya. Nah, kalau yang seperti ini mungkin ya ini udah lebih dari usia kehamilan di mana denyut jantung bisa terdengar tapi tidak terdengar, tapi kehamilannya tetap berjalan, perutnya tambah besar, pas di USG juga ada sesuatu yang bertumbuh gitu ya. Tapi ya itu tadi mungkin DJJ-nya nggak ada gitu ya, atau tidak jelas gitu ya. Pas dicek memang akardiak gitu ya. Oke, tapi apakah ini disebut kembar siam gitu ya? Ya, kita lihat lagi mungkin secara detail bagian-bagian yang tampak sebagai seperti disiapkan untuk dua individu gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang kembar siam cukup ya. Kita lanjut ke kembar. Kelainan kongenital karena infeksi. Lebih spesifiknya lagi di sini karena infeksi sexual transmitted disease ya, yaitu sifilis ya. Dulu sifilis ini nggak tahu ya di Indonesia seberapa tinggi kasus sifilis yang menyebabkan kelainan kongenital. Tapi kalau di Amerika rasanya cukup tinggi gitu ya. Bahwa sifilis ini bisa menyebabkan kalau penderitanya ibu dan hamil akan dapat menyebabkan kelainan kongenital. Ini khas ya. Karena penyakit sexually transmitted disease yang lain kayak misalnya GO gitu ya, gonore, kayak misalnya jengger ayam gitu ya. Atau yang selain sifilis tidak tidak ada laporan bahwa itu dapat menyebabkan kelainan struktur dari janin yang dikandung oleh seorang ibu yang terinfeksi ya. Nah, khusus sifilis ini dapat menyebabkan banyak situasi ya. Antara lain di sini eh, bentuknya adalah jantung dari anak yang dikandung mengandung namanya guma ya, guma. Syphilis can be acquired in utero in the third trimester. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa trimester 1 itu trimester yang kritikal karena sedang organogenesis. Bukan berarti kalau terinfeksi sifilisnya di semester 2 dan 3 berarti wah aman nih lahir pasti normal ya. Enggak, karena ternyata yang terjadi pada ibu dengan anak yang mengandung guma jantungnya ya jantungnya ini terinfeksi di trimester 3 ya. Jadi jantungnya terbentuk tetapi ada ketidaknormalan di dalam jantung yang terbentuk itu, ada guma gitu ya. Nah, ini katanya sifilis meningkat di US gitu ya karena ya itu tadi karena seks yang tidak sehat ya. Oke, kita lanjut. Ini masih ngedengerin ya. Oke, yang berikutnya kernicterus ya. Ikterus sendiri adalah istilah umum untuk nanti kalau teman-teman lanjut di mata kuliah keahlian keperawatan, biasanya istilah ikterus itu menunjukkan kuning gitu ya. Kalau bayi lahir kuning kita bilang mengalami gambaran ikterus gitu ya, ikterik gitu ya. Misalnya teman-teman juga ngelihat nih dibuka nih kelopak mata bawahnya tampak kuning, jadi kita sebut uh, mengalami ikterik atau ikterus gitu ya, bersifat ikterik atau ada ikterus artinya kuning ya. Kuningnya penyebabnya kalau bayi biasanya karena pigmen ya, bilirubin ya. Nah, kita di sini bilang ditunjukkan kernicterus gitu ya, yang istilah khas untuk yang kuning yang ada di daerah cerebral gitu ya. Yang mana sih yang dimaksud? Nih, tuh ya. Neonatus yang mengalami kernicterus. There is coronal section of medulla on the left cerebral hemisphere yang menunjukkan adanya kernicterus. Ini juga nih
which increase unconjugated bilirubin ya. Jadi kuningnya ternyata nggak cuma di kulit gitu ya. Ini kalau udah sampai kernicterus atau ikteriknya sampai ke otak-otak mungkin yang dalam eh, titer yang tinggi gitu ya, dalam jumlah yang unconjugated bilirubinnya tinggi. Pada bayi normal, ikterus bisa terjadi pada masa-masa awal kehidupan ya, yang misalnya disuruh dijemur, salah satunya memang usaha untuk menurunkan kuning gitu ya. Tapi kalau yang pada kondisi ini udah kondisi yang patologis ya, nggak cukup dengan dijemur. Mungkin ada banyak ya yang menyebabkan bilirubin yang unconjugatednya tinggi. Salah satunya mungkin karena eh, yang resus ya, yang bermasalah atau inkompatibilitas gitu ya. Atau bisa juga kelainan yang lain atau kelainan yang sifatnya metabolisme gitu ya. Tapi ya itu tadi perlu dibedakan kalau yang ini udah jelas yang patologis ya, yang tidak. Kernicterus is more likely to occur with prematurity, low birth weight, increased bilirubin level. Ya, jadi ini kurang lebihnya pada kasus-kasus karena bayi prematur, karena berat badan rendah, karena peningkatan bilirubin yang mungkin bukan di kondisi yang bisa ditolerir gitu ya. Berikutnya, sholat Jumat jam berapa ya? Nanti kalau teman-teman yang pria mau sholat Jumat silakan aja ya. Oke, yang berikutnya kita tadi sudah mengenal fistula ya teman-teman. Ingat nggak apa itu fistula? Kita juga sudah kenal hernia. Nah, yang ini beda lagi, namanya stenosis ya. Stenosis juga bukan cuma di pilorik ya teman-teman. Kita pahami dulu artinya apa itu stenosis. Stenosis kira-kira adalah menyempitnya ya, menyempitnya saluran ya, menyempitnya saluran dari normal, menyempit bukan bukan yang kadang sempit, kadang lebar gitu ya. Stenosis biasanya sesuatu menyempit yang permanen ya, menyempitnya saluran yang relatifly permanen, bukan kadang bisa melebar, kadang bisa mengecil lagi gitu ya. Itu mungkin lebih karena konstriksi atau karena mekanisme adaptasi ya. Tapi kalau stenosis biasanya sih karena kelainan struktur ya. Bisa terjadi kalau dalam hal ini karena kelainan kongenital ya. Bayi lahir dikasih ASI muntah proyektil ya. Muntah proyektil itu seperti apa sih? Bayi kumuh wajar ya. Kumuh itu yang kayak lagi sendawa terus apa ya kayak mengeluarkan lewer gitu ya kayak kayak keluar dari mulutnya tapi bukan yang memancar ya. Kalau yang memancar itu yang disebut proyektil ya. Kenapa? Karena di sini ada sudah Mas, makasih ya. Ya. Muncratnya karena ada tahanan di bawahnya karena saluran di bawahnya nggak lancar gitu ya, bahkan bukan cuma nggak lancar tapi tertutup sehingga pada saat diisi kayak semacam dimuncratkan dilontarkan gitu ya. Jadi penting sekali nanti kita sebagai perawat untuk berpikir ke arah sana ya. Jangan, normal itu bayi dikasih minum kemudian muntah itu biasa gitu ya. Jadi sebiasa apa sih yang bisa teman-teman tolerir gitu ya. Sebiasa apa yang teman-teman harus curiga ada yang nggak pas nih, ada yang nggak beres nih di bayi ini gitu ya. Salah satunya ciri khas bayi dengan kelainan ada sumbatan di saluran cernanya adalah muntah proyektil gitu ya. Yang paling sering karena ada stenosis pilorik lambung ya. Eh, projectile vomiting in infant about 3 to 6 week ya. Jadi mungkin eh, sekali oke, besoknya nggak muntah proyektil gitu. Tapi setiap dikasih makan, setiap dikasih ASI, ya ASI maaf ya bukan makan, kok nolak terus gitu ya. Artinya bukan dia nolak, tapi kayak salurannya nolak gitu ya. Di sini katanya laki-laki lebih banyak ya yang mengalami. Eh, oke,
Ya, jadi kurang lebihnya itu ya. Jadi stenosis saya ulang tidak hanya terjadi pada lambung ya, tapi intinya ini menjadi sering karena lambung sifatnya bentuknya kayak semacam rongga, kemudian ada saluran di bawahnya gitu ya. Yang mana sih ini ya? Jadi ini penebalan ya. Ini jadi kecil gitu ya. Sebelum saya lupa ya, biasanya karena organogenesis itu sifatnya serentak atau hampir paralel ya, makanya biasanya begitu bayi baru lahir atau janin dalam kandungan terduga mengalami kelainan kongenital, kita harus curiga atau kita harus memastikan tidak ada kelainan di tempat lain gitu ya. Karena namanya tadi ya, oke, organ eh, tangannya nggak sempurna. Padahal organogenesis tadi barengan gitu ya. Bisa saja barengannya itu terjadi di organ dalam yang nggak terlihat gitu ya. Makanya penting sekali karena konsep organogenesis tadi ya teman-teman kita udah sepakat bahwa organogenesis itu tidak tidak sendiri-sendiri biasanya berjalan bersamaan di setiap tempat gitu ya. Sehingga kalau ada kelainan di satu organ, sangat mungkin di tempat lain ada gitu ya, ditemukan di tempat lain. Sehingga kalau konsepnya adalah konteksnya kita setiap bayi baru lahir harus dipastikan tidak ada kelainan kongenital. Begitu ketemu satu, kita harus memastikan atau tim ya memastikan organ yang lain tidak ada yang mengalami kelainan ya atau sangat mungkin ada gitu ya dan makanya dipastikan gitu ya kalau di organ luar nggak ada belum tentu aman juga organ dalam makanya begitu ketemu satu kelainan biasanya harus dipastikan semuanya termasuk kelainan yang di organ-organ internal ya. Ini sambil saya tutup biar nggak kebanyakan yang dibuka. Nah, berikutnya ini juga cukup terkenal, Hisprung ya. Ini kayak bahasanya kayak bahasa mana ya, Jerman, Belanda gitu ya. Tapi bahasa ininya apa sih atau yang lebih universal? Ini kita sebut megakolon ya. Jadi ini tentang apa? Tentang eh kenapa usus menjadi membesar di sini, kemudian di sini mengecil gitu ya. Absence of ganglion cells. Jadi ini lebih ke arah syaraf ya, saraf-saraf yang membantu gerakan usus ya, peristaltik dan satu lagi gitu ya. Intinya adalah kenapa di sini menjadi mengecil karena ganglionnya bermasalah, sel-sel ganglionnya bermasalah sehingga di sini nggak ada pergerakan untuk mendorong atau untuk bisa ready ngelanjutin menggerakkan isi perut yang di sini sehingga terjadi megakolon. Jadi ini bukan atresia ya, bukan atresia, tapi lebih karena tidak adanya uh, sel-sel ganglion ya, lebih ke persarafannya ya. Jadi ada nih terbentuk tapi persarafan yang tidak sempurna. Sehingga persarafan itu kan dominan untuk mengatur gerakan peristaltik ya. Sehingga di daerah situ tidak ada peristaltik, artinya segmen situ tidak mengalami atau gagal meneruskan gitu ya, atau gagal untuk digunakan sehingga ah, isi makanan atau isi darah sini nggak bisa lanjut gitu ya. Colonic perforation may occur, bisa terjadi perforasi. Nah, ini istilah baru lagi ya. Tadi ada fistula, terus ada yang sebelum ini ada stenosis. Yang sekarang istilah baru adalah vis apa bukan perforasi ya perforasi mungkin ini bahasa Inggris tapi sangat akan sering digunakan untuk menggambarkan kebocoran ya kebocoran ya kalau bisa aja karena ulcer ya
menimbulkan perforasi atau ulkus sehingga bolong. Tapi dalam hal ini bukan karena ulkus, tapi lebih karena udah membesar terlalu besar gitu ya. Jadi karena isinya ditekan terus kan makan terus nih. Jadi banyak nambah. Nih, diem aja sehingga bisa mengalami bocor atau pecah ya. To result from mutation genternya. Nah, ini katanya is more common in males lagi ya. Tadi juga yang apa nih yang banyak kan di males. Stenosis pylori banyak di laki-laki, bayi laki-laki. Hirschsprung juga di sini katanya tinggi kasusnya di laki-laki 4:1. Kalau ditanya kenapa Nus lebih tinggi? Nah, itu jawaban yang pertanyaan yang kadang-kadang jawabannya agak susah ya. Jadi bentuknya seperti kayak hipotesis-hipotesis juga. Kenapa misalnya pada kasus lupus banyakkan wanita gitu ya. Hipotesisnya yaitu dependent, hormonal dependent gitu misalnya. Nah, kalau yang ini apakah hormonal dependent bisa jadi karena salah satu yang membedakan antara laki-laki perempuan ya dan perempuan adalah profil hormon gitu ya. Tapi penjelasan lanjutnya saya sendiri belum banyak info ya. Oke, berikutnya kita sudah on offin di kok sindaktil polidaktil belum ya? Apa terskip ya? Nanti dilihat aja ya. Eh, ada kata di kelainan yang khas pada khususnya kita perhatikan pada jari ya, jarinya misalnya ada fusi di jari manis atau jarinya 4 atau justru 6 gitu ya. Ada nanti gambarnya di atas kayaknya terskip tadi. Kita lanjut ke aging sedikit ya. Ini udah pernah dimunculkan di pada saat bahas atrofi ya teman-teman karena memang ya kita bicara Alzheimer, kita bicara aging, ya bicara atrofi di jaringan otak ya. Rasanya saya nggak perlu detailkan lagi. Lalu ini masih sama ya, kita skip boleh ya. Kita cukupkan untuk kelainan kongenital, masih ada waktu beberapa menit ya. Kita mau lihat apa nih ya? Penyakit infeksi atau atau neoplasia ya. Neoplasia ya. Nah, sudah terlihat ya? Sudah, Sudah Nak. terlihatkah? Sudah, Nak. Oke, ini menggantikan di slide yang mungkin di sebelumnya nggak terlihat, tapi intinya ini gambaran yang sangat khas ya pada tumor ganas ya. Kalau tumor jinak hampir nggak mungkin penampakannya seperti ini ya. Kalau tumor ganas atau cancer dalam hal ini adalah karsinoma ya, bukan sarkoma ya, bukan yang lain-lainnya. Ini karsinoma, kanker pada kelenjar ya, organ atau bagian yang sifatnya kelenjar. Karsinoma. Karsinoma di mana? Mama. Mame ya, kalau dua baru mama ya. Mame itu satu, karsinoma mame atau karsinoma payudara ya. Ciri khas di sini yang mungkin tidak, hampir nggak mungkin ditemukan kepada yang eh, jinak ya, fibroadenoma versi jinaknya ya. Di sini ada kayak semacam kayak
bergranul-granul gitu ya. Jadi kalau masih tertutup namanya fenomena pure di orange atau kulit jeruk ya. Kalau ini bayangin kalau teman-teman ada kulitnya kayak kalau jeruk jeruk itu kayak pori-porinya besar, terus ada granul-granulnya nggak benar-benar mulus rata gitu ya. Yaitu fenomena pure di orange gitu ya. Nah, karena ada massa ini biasanya menyebabkan nanti geser nih putingnya atau areolanya dan juga nipelnya ya. Jadi disebut nanti ada ciri khas asimetris ya, bentuknya jadi asimetris antara kanan dan kiri, antara sisi kanan dan kiri, atas dan bawah gitu ya. Nah, di sini juga sangat jelas terjadi nekrosis ya. Ini ada nekrosis, ada perdarahan-perdarahan baru, ada angiogenesis atau pembentukan sel pembuluh darah baru untuk sebagai usaha si kanker untuk bertahan hidup memberikan nutrisi ke jaringan kanker ya. Jadi kanker ini punya kemampuan yang sangat hebat untuk memberikan nutrisi kepada sel-sel yang kansernya dengan cara menyusun atau membentuk sel pembuluh darah kecil yang baru ya dengan karena produksi sitokin-sitokin yang bisa membuat pembuluh darah baru. Konsekuensinya dia jadi mudah berdarah ya karena kan eh, pembuluh darah baru banyak ya disentuh atau kena gesekan sehingga mudah berdarah. Nah, nekrotik ini yang sudah eh, lebih duluan ya, jadi warnanya hitam. Ini nanah itu kan karena ada nekrosis ya, karena jaringan mati gitu ya. Nah, salah satunya juga biasanya dihinggapi eh, infeksi sekunder ya. Bisa jadi misalnya jadi gangren ya, karena mungkin di ujung-ujung ini nggak kebagian oksigen gitu ya. Jadi yang hidup di situ adalah bakteri yang anaerob ya. Jadi ini terus diapakan ya sementara dirawat lukanya dulu biar tidak menimbulkan eh, eh, bisa ya menimbulkan infeksi yang lebih infeksi sistemik ya yang ditakutkan ya. Tapi intinya biar salah satunya juga lebih nyaman, biar juga tidak kan ini pastinya menimbulkan odor ya, menimbulkan bau yang sangat tajam ya teman-teman, sangat tajam sehingga pasti akan menimbulkan respon dari si ibunya, misalnya tidak percaya diri untuk dekat-dekat dengan orang lain gitu ya. Jadi ini biopsikososial spiritualnya sangat strong ya teman-teman, tidak hanya ngurusin lukanya, ngurusin ininya, tapi ke hal-hal yang menyertai ya. Nih di sini osteosarkoma nih isinya kalau dari penjelasan mana? Osteosarkoma ini khas dialami oleh biasanya penderitanya dominan pada anak usia mungkin usia sekolah ya. Lagi-lagi kasusnya tinggi pada anak laki-laki ya. Dan dan entah jatuh itu sebagai pencetus atau jatuh ini sudah menunjukkan bahwa di tulangnya ada sesuatu, biasanya terdeteksi setelah anak itu jatuh gitu ya, atau pertumbuhannya bisa dideteksi pada pada situasi anak tersebut jatuh, misalnya sedang bermain gitu ya. Osteosarkoma dari tulang ya, ini pada tulang eh, pada di kaki ya. Berikutnya kita lewati saja yang ini ya. Kan tadi sudah kita bahas karsinoma ya. Mamogram. Mamogram. Karena kanker ini padat ya. Jadi kalau di foto ya nggak ketemu. Kalau di foto warnanya putih atau hitam. Yang padat biasanya justru putih ya. Jadi kalau di mamografi tampak daerah yang putih terang gitu, kita mungkin eh, nggak melihat itu sebagai sesuatu yang
biasa atau normal gitu ya. Jadi nanti pada saat di gambaran mamografinya hasilnya akan tampak kayak infiltrat atau ada daerah yang warnanya lebih lebih putih begitu ya. Karena sifat tumor itu padat ya. Kanker serviks. Nah, ini yang teman-teman mungkin ingat bentuknya seperti bunga mawar gitu ya. Kalau bunga mawarnya orang yang sehat, ya, atau serviks orang yang sehat, itu warnanya merah gitu ya. Merah muda ya, merah muda, segar gitu ya. Tidak ada tidak ada daerah seperti ini ya. Jadi harusnya tidak ada massa abnormal ini. Jadi benar-benar mulus gitu ya. Ini warnanya udah nggak segar karena memang mungkin sudah lama ya diambil dari individu tersebut ya. Ini yang disebut cervixnya atau kanker mulut rahim ya. Faktor resikonya infeksi human papillomavirus ya. HPV pada perempuan bisa meningkatkan risiko CA cervix, pada laki-laki meningkatkan risiko CA nasofaring ya. HPV ini juga ditularkan uh, seks yang tidak healthy, tidak aman, juga termasuk yang juga ditularkan pada uh, seks sesama jenis ya laki-laki ya. Jadi laki-laki dengan HPV biasanya nanti resiko yang tinggi adalah CA nasofaring ya. Kalau perempuan relatively mungkin karena hygiene ya atau juga mungkin dapat ditularkan dari pasangan laki-laki ya. Oke, itu CA cervix. Eh, kita lihat tumor ya yang mungkin ya tidak bahaya tapi juga tidak bisa dibiarkan ya. Ini ini kan mukosa saluran cerna ya. Ini adalah eh, intestin atau usus kecil ya. Ada daerah atau massa yang berbatas tegas dan rasanya cukup jelas bedanya dengan jaringan sekitar. Ini benign lipoma dari kata lipid ya. Jadi tumor jinak yang komposisinya jaringan lemak ya di mukosa permukaan usus halus. Sir- Circumscribe gitu ya, terbatas jelas, tumbuhnya slow, tidak invasif dengan closely resemble the tissue of origin ya, namanya lipoma karena memang originnya adalah jaringan lemak ya. Nah, ini balik ke karsinoma ya. Karsinoma eh, sel ginjal ya. Ini ya, ini bukan paru-paru, ini ginjal ya. Yang normal yang mana? Ini parenkim normal ya. Kalau yang ini katanya ada distorsi dan displacement. Jadi parenkimnya terdesak ya, terkurangi porsinya dan displacement ya ditempati oleh massa asing ini ya, distorsi dan displacement by carcinoma cells ya. Oke, berikutnya bicara tentang metastasis. Mana ya? Ini sedang memberikan gambaran bagaimana penampilan metastasis itu akan menyerupai dari mana tumor primernya ya. Jadi kalau di sini jelas sekali bahwa yang ini nih jaringan yang tidak sama dengan jaringan di sekitarnya atau sel-sel hati ya. Di sini ada central necrosis, ada bagian yang mengalami kematian sel nih. Ini, ini ya. Origin dari tempat yang jauh, kemudian uh,
adanya metastasis, ingat ya teman-teman, metastasis ini salah satu atribut atau hartanya tumor ganas ya, karena dua utama penanda dari tumor ganas adalah kemampuan bermetastasis dan sifat infiltrasinya ya. Nah, kanker peritoneum ini gambar penyebaran melalui penyemaian ya atau seeding, bahwa beberapa jenis kanker tertentu bisa ditularkan atau bisa menyebar dengan kayak bijinya, kayak biji kanker, biji sel kanker itu jatuh di rongga tertentu, kemudian menimbulkan atau tumbuh menjadi kanker baru gitu ya. Makanya disebut seeding itu kayak penyemaian ya, yang di sini pada kondisi uh, tersemainya di rongga ya, rongga uh, pleural bisa, rongga peritoneal bisa ya. Intinya satu biji jatuh ke daerah yang berongga, kemudian menjadi uh, uh, massa baru gitu ya, karena dia juga punya kemampuan yang sangat cepat dalam membelah diri gitu ya. Lanjut ke jinak. Nah, ini bahasa sehari-harinya disebut miom ya, teman-teman. Ini bisa saja orang yang mengalami tidak merasakan sampai mungkin tanda-tandanya kok perutnya berasa lebih besar gitu ya. Atau bahkan menonjol seperti orang hamil ya, karena naturnya leiomioma ini jinak sehingga ya di situ-situ aja. Walaupun pada beberapa kasus seperti juga di sini ini lebih dari satu ya, lebih dari yang ada di dalam rongga, tetapi juga di lapisan gitu ya. Ini. Nah, masalahnya adalah kalau di rongga dia punya fungsi untuk hamil. Jadi begitu ada masa sebesar ini, bagaimana ya nasibnya kalau ada fertilisasi gitu ya. Nah, pada orang yang tidak sedang berharap atau menunggu kehamilan, kemudian perutnya kok rasanya makin besar gitu ya. Mungkin kita harus curiga ada pertumbuhan seperti ini gitu ya. Ada yang dependen ke hormon, misalnya eh, pada periode tertentu tumbuhnya lebih cepat. Ada yang non hormonal dependen, yang mungkin yang itu relatifly ya. Tapi intinya ini dalam posisi atau dengan penampakan seperti ini kita bilang ini jinak ya. Yang berikutnya sebelum kita cukupkan ya adalah fibroadenoma. Tadi versi jinaknya dari yang pertama sekali kita buka ya. Ini adalah tumor jinak pada kelenjar payudara ya. Ini biasanya dialami oleh wanita usia subur ya. Kalau yang tadi kebanyakan oleh wanita yang menjelang atau uh, postmenopause, walaupun fenomenanya sekarang datang di usia yang lebih muda ya, yang kata di karsinoma ya atau CA. Nah, kalau FAM ini biasanya dialami wanita bahkan yang masih misalnya puber gitu ya. Jadi eh, mana sih yang disebut FAM-nya gitu, yang ini. Nah, saya selalu akan ini kenapa ngambilnya sebanyak ini gitu ya. Mungkin, mungkin ada kecurigaan ganas sehingga ngambilnya ini jauh banget dari masa yang dimaksud ya. Yang farm ini ternyata ini saja nih. Apakah ini iya? No. Ini no, ini no, tapi ini yes gitu ya. Mungkin ada kecenderungan, ada kecurigaan. Nah,
Satu lagi nih, nefus ya. Nanti mungkin bedakan dengan melanoma ya. Melanoma sendiri teman-teman ingat itu suatu ketidakkonsistenan penamaan ya. Harusnya melanokarsinoma ya. Tapi menjadi melanoma yang sebetulnya digunakan untuk oma saja itu jinak gitu ya. Makanya di belakangnya ditambah maligna ya. Melanoma maligna. Nah, sebelum ke sana, ini versi jinaknya ya. Jadi eh, ini disebut sebagai neoplasma juga teman-teman, tapi benign ya. Pigmented mole ya. Kapan disebut pigmented mole? Biasanya kalau banyak nih seperti ini ya. Jadi tai lalat tapi banyak temennya gitu ya. Kalau satu aja dan nggak tumbuh ya itu murni gitu ya. Murni eh, birthmark gitu ya tai lalat. Tai lalat gitu ya. Tapi pada saat banyak apalagi mungkin juga bertambah besar gitu ya. Itu masuk dalam kategori neoplasma ya, walaupun jinak. Nah, mana tadi ya yang ganasnya mana ya? Apakah ini? Oh. Nah, ini versi ganasnya ya teman-teman. Bedakan dengan yang tadi ya. Ini melanoma maligna, larger and more irregular than benign nevus ya. Nevus pigmentosus. Kalau yang ini eh, versi ganasnya namanya melanoma maligna. Ya, dari riwayatnya katanya pasien itu mengalami pertumbuhan cepat dalam waktu 3 bulan, teman-teman ya. Mungkin dari kecil hingga ukurannya kurang lebih 1 senti dalam waktu 3 bulan. Nah, kita bisa curiga how kita harus pastikan bahwa aman kalau itu kita nauzubillah ya. Tapi intinya membedakan nevus pigmentosus dan melanoma maligna cukup cukup jelas gitu ya. Kayaknya kalau nevus pigmentosus nggak 3 bulan sebesar itu, biasanya berbulan-bulan gitu ya. Dan ini jelas ada daerah yang mengalami abses gitu ya. Khas sekali untuk keganasan ya. Jadi ada yang kayak luka kayak berair gitu ya. In kontras nih kalau Nefus bisa bahkan bertahun-tahun ya memang kayaknya membesar tapi nggak dalam 3 bulan menjadi 1 senti gitu ya. Kurang lebihnya itu kita sudah di 11,56 ya. Kita bisa cukupkan ya. Untuk yang penyakit infeksi bisa di ini udah stop share ya. Bisa dibaca pelan-pelan sendiri ya teman-teman karena keterbatasan waktu. Oh, di sini udah ada beberapa pertanyaan ini. Jika ada beberapa organ yang menyatu dalam penamaannya, yang pria silakan ya kalau soal Jumat harusnya udah dari tadi ya. Yang mana yang disebut terlebih dahulu? Oh ini ya tentang penamaan ya. Biasanya sih mengikuti asas dari proksimal ke distal atau dari superior inferior gitu ya. Jadi dari proksimal ke distal aslinya misalnya dari kalau itu tangan ya dari daerah yang lebih dekat dengan inti tubuh gitu ya. Jadi kayak tadi misalnya kranio esophageal, kranio esofagus gitu ya kan dari kepala dulu ya kalau lebih dari satu. Lalu kalau misalnya kelengkongan genital lain fisiknya terdeteksi melalui USG, apakah Hisprung yang lebih ke persarafan bisa? Hisprung relatively mungkin belum bisa terdeteksi lebih cepat ya karena mungkin pada saat kehamilan eh, masih bergantung kepada nutrisi yang bukan melewati saluran cernanya si janin ya. Jadi mungkin belum bisa dideteksi secepat kayak misalnya hidrosefalus atau mikrosefal ya. Jadi kebanyakan sih yang saya tahu Hisprung after birth ya baru terdeteksi bahkan mungkin late gitu ya. Jadi mungkin di usia eh, misalnya lebih dari 3 bulan gitu.
Ya, karena sebetulnya pada dasarnya salurannya ada, tapi sel-sel sarafnya yang tidak berfungsi dengan cukup baik. Biasanya kan bayi itu makan padat baru mulai ususnya tuh kerja lebih berat gitu ya. Kalau cair, kalau masih dengan ASI belum makan padat, mungkin belum terlalu gitu. Begitu mulai dengan makan padat, ya biasanya kan 6 bulan masih cair ya, dietnya masih cair sehingga mungkin belum manifest, belum terlihat sekali gitu ya. Karena saya lihat kasus-kasus pasien-pasien Hirschsprung di RSCM misalnya pada saat itu ya bayi-bayi yang usianya di atas 3 bulan, 6 bulan gitu ya. Karena mungkin gitu bergantung kepada jenis diet ya, mulai belajar makan padat di usia-usia itu gitu. Oke, berikutnya eh, jadi bayi kuning itu sebenarnya tidak dipengaruhi karena kurang banyak diberi ASI, juga karena tidak dijemur. Berarti hal tersebut apakah sebenarnya tidak terlalu berpengaruh? Oke, ASI kenapa penting? Karena gini, itu kan kalau secara umum bayi kan banyak tubuhnya masih belajar untuk metabolisme, untuk bernafas masih belajar, untuk semua proses di tubuh bayi itu proses belajar ya. Nah, Eh, hampir semua sebetulnya ya mungkin bilirubin unconjugatednya ada, tetapi apakah tinggi, apakah sedang, apakah di batas yang ditolerir gitu ya. Dengan diberikan sering ASI atau minum sering, artinya berharap itu dibuang oleh urin lebih cepat, nggak numpuk gitu ya. Artinya peran ASI di sini sangat penting untuk ya sama-sama Sylvia, sama-sama sama-sama jadi ya berperan penting untuk membilas gitu ya. Kalau jarang dikasih ASI, ya otomatis bilirubinnya bakal numpuk di dalam tubuh lebih banyak, jadi kuning gitu ya. Jadi penting banget diberikan hidrasi yang cukup. Dalam hal ini nutrisi terbaik kan ASI ya. Jadi ASI, sering dikasih ASI, harapannya nggak numpuk di tubuh ya, kuningnya cepat di metabolisme dibuang, maksudnya diekskresikan ya. Nah, matahari dijemur ya salah satunya mempercepat metabolisme gitu katanya sinar matahari UV ini bagus untuk menurunkan atau membuat proses yang tadi pembuangan lebih cepat ya yang bilirubin yang unconjugated tapi intinya pada kondisi tidak udah dijemur tiap hari masih kuning nah itu perlu dikasih terapi yang lebih advance ya misalnya dikasih blue light ya katanya UV itu bagus blue light itu UV apa bukan ya isinya ya tapi intinya di blue light gitu ya untuk membantu mempercepat eh, penurunan di dalam tubuh yang mungkin masih numpuk gitu ya intinya cara yang paling sederhana untuk kondisi yang masih bisa ditolerir ya tadi dengan diberikan ASI yang maksimal, jangan sampai dehidrasi, kemudian ya tadi di bawah matahari ya, di jam-jam yang memang masih dianggap terapeutik gitu ya. Wanita ternyata terlanjur terpapar merkuri, apakah masih ada peluang dalam kondisi? Eh, Iya, eh, bukan berarti pasti akan mengalami kelainan kongenital ya, tapi mungkin resikonya lebih tinggi kalau paparannya dalam level yang tinggi gitu ya. Bahwa merkuri by time bisa dibuang tapi perlu waktu gitu ya. Kayak kejadiannya sama. Makanya ibu hamil katanya kalau mau makan ikan, ikan yang kecil-kecil aja gitu ya. Karena di tubuh ikan kalau ikannya gede berarti deposit apa pencemaran merkuri kalau ikannya produk dari laut-laut yang banyak merkurinya dia mengandung banyak merkuri gitu ya sama di tubuh kita kalau depositnya banyak mungkin resikonya lebih tinggi gitu ya kalau baru beberapa kali nggak sengaja atau karena nggak ada informasi lalu langsung sadar di stop exposure merkurinya ya mudah-mudahan tidak gitu ya lebih aman. Nah, saya sendiri belum belum pernah nih ya, terinfo apakah screening merkuri melihat deposit merkuri di tubuh kita cukup murah biayanya gitu. Kalau penasaran, kalau memang ada mungkin bisa dicek gitu ya. Nah, gimana nih kalau udah terlanjur ada gitu ya? Mungkin eh, kalau sangat concern, apalagi sangat tinggi kalau sudah periksa, mungkin bisa dianjurkan untuk
misalnya menunda beberapa saat gitu, berharap deposit itu sudah berkurang gitu ya jumlahnya di dalam tubuh kita gitu ya. Jadi namanya faktor risiko tidak menjamin ya. Namanya berarti ada merkuri berarti anaknya pasti, tapi mungkin resikonya lebih tinggi, di mana sangat bergantung juga kepada jumlah depositnya gitu dan lama paparannya. Gitu ya, udah jam 12. Mudah-mudahan ada yang dipelajari hari ini. Berikutnya kita akan masuk nanti di pekan depan sudah masuk ke uh, proses infeksi ya, yang kita akan fokus ke penyakit infeksi. Kita pilih ya selektif untuk infeksi yang prevalensinya tinggi di Indonesia ya. Jadi kita nggak ngebahas semua penyakit infeksi yang ada ribuan di bumi ini ya, mungkin lebih dari akan ratusan ribu gitu ya. Dan kita nggak mungkin bisa membahas semuanya. Nah, kita akan pilih misalnya yang tinggi di Indonesia masih tinggi dan khas ya tuberkulosis. Lalu mungkin typhoid disease atau tipes ya yang juga tinggi dan banyak di Indonesia. Bahas juga DHF ya. Malaria mungkin pernah tapi belakangan kita belum lagi. Yang berikutnya kita juga biar adil yang penyakit infeksi virus yang merata di dunia ini dan di Indonesia juga masih menjadi masalah besar yaitu HIV ya. Itu akan dipelajari di sesi berikutnya tapi dengan metode yang sedikit berbeda yaitu dengan journal reading biar teman-teman belajar menggunakan jurnal artikel jurnal untuk belajar IDK ya. Jadi bukan CL, bukan PBL, tapi namanya jurnal reading ya. Saya kira cukup udah jam 12.05 tadi kita